Baiklah, selamat pagi pada semua jemaat ISAB Kesehatan. Syukur pada Tuhan karena kita dapat dipertemukan pada hari ini. Hari ini adalah minggu yang ketiga kita bersama-sama secara online melalui dari gereja ISAB Kesehatan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa, mohon pimpinan Tuhan menyertai kita semua dari permulaan pertengahan hingga selesainya ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu untuk kami semua jemaat ISAB Kesehatan, karena diberi masa pada pagi hari itu Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan Yesus, kami mohon agar Kau berkati semua yang terlibat pada hari ini, baik dalam penyembahan, pujian penyembahan, yang menyampaikan firman-Mu. Kami mohon agar Kau berkati semuanya supaya kami dapat berkat yang paling berkelimpahan daripada-Mu Tuhan Yesus. Pada jemaat Tuhan yang bersama-sama dengan kami secara online pada pagi hari Tuhan, kami berdoa supaya Engkau juga terus memberkati mereka semua, pakai mereka semua Tuhan, supaya mereka dapat berkat bersama dengan kami pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya. Amin. Baik, sedang jemaat, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan sebuah pujian untuk Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita.
Allah peduli. Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih setia kami hadir bersama-sama bersama jemaat. Limpah Tuhan Yesus. Ini kami
Baik seluruh jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan menghadap meja Tuhan sebagai satu sakramen gereja yang sangat penting buat iman kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita lihat teks firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin dalam surah kedengaran. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini karena Tuhan perkenankan kami menghadap meja Tuhan. Merupakan satu acara yang sangat penting bagi gereja, bagi iman kami, sebagai bukti ketaatan kepercayaan kami dan bukti kami memperingati akan pengorbanan Tuhan Yesus. Pasrahkan masa ini, beri hikmat kekuatan dan berkati kami semua agar kami dapat mengikuti acara ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan sebagai teks renungan kita untuk acara ini. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 30. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat ke-23 sampai ayat 30. Saya baca firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum air dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Inilah renungan firman Tuhan, dasar perjamuan Tuhan, di mana sebentar lagi kita akan hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyuruh kita untuk memperingati dan dengan cara mengambil bahagian dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Dengan cara yang sederhana, perjamuan ini melambangkan bagi kita arti kematiannya. Roti yang dipecahkan ini melambangkan tubuhnya yang telah dipecah oleh karena kita. Dan minuman ini melambangkan darahnya yang tertumpah untuk pengampunan dosa kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Semua orang yang hadir pada ataupun semua jemaat Tuhan yang sedang melihat acara ini ataupun yang sudah bersedia untuk mengikuti perjamuan Tuhan ini, marilah kita sama-sama mengoreksi diri kita, mengoreksi hati kita sebagai langkah berjaga-jaga dan persiapan kita
menghadap meja Tuhan sebentar saja nanti. Tuhan Yesus memerintahkan kita sekali lagi pada pagi hari ini untuk melakukan acara ini sebagai bukti kesetiaan kita dan bukti iman kita kepada Dia dan cara kita untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus buat hidup kita. Sebelum kita mengambil roti dan cawan pada pagi hari ini, mari semua jemaat Tuhan, mari kita ambil masa, kita koreksi diri kita koreksi hati kita sebagai persiapan kita untuk mengambil perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Dan diingatkan supaya yang layak mengambil perjamuan Tuhan ini mereka yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang kedua, mereka yang sudah mengoreksi atau yang sudah ada komitmen, yang sudah bersedia untuk mengambil perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala. Sekali lagi saya pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, sebentar kami akan mengambil perjamuan, berhadapan dengan perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Melalui roti dan melalui cawan telah melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang tertumpah di kayu salib untuk pengampunan dosa. Kiranya kami semua diperlayakan dan berkenaan untuk mengambil bahagian perjamuan ini demi untuk iman kami dan demi untuk kami, cara kami untuk memperingatkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur menyerahkan perjamuan ini sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa berdoa. Amin. Baik, saya minta semua ketua-ketua keluarga yang ada pada saat ini yang sedang bersama-sama dengan saya supaya mengedarkan roti dan air kepada mereka yang berkenaan atau kepada anak-anak yang sudah layak untuk mengambil perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Seluruh jemaat Tuhan, mari kita mengangkat roti yang ada pada kita, ada di tangan kita. Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita bersama-sama makan roti. Mari kita ambil cawan kita masing-masing. Demikian juga Tuhan mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum air yang ada dalam cawan ini. Baiklah, jemaat Tuhan, mari kita sekali lagi tunduk kepala, kita bersyukur untuk roti dan air atau cawan yang kita telah hadapi atau laksanakan sebagai bukti iman ketaatan kita dan cara kita memperingati Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala dan sekali lagi saya pimpin kita dalam suara kedengaran. Bapa di surga, kami bersyukur buat roti dan cawan yang telah kami hadapi sebentar tadi. Kami telah melakukan melalui kesadaran kami akan dosa kami, kesalahan kami dalam hidup ini. Tubuhmu telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kami. Dan darah Tuhan telah tercurah di kayu salib untuk mengampuni dosa kami. Dan roti bahkan cawan yang telah kami hadapi sebentar tadi melambangkan apa yang Tuhan Yesus telah kerjakan di kayu salib untuk kami. Terima kasih buat pengampunan, terima kasih buat iman yang Engkau selalu kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga kami mengerti dan memahami dan kami boleh memperingati Tuhan untuk iman kami, untuk pertumbuhan rohani kami. Terima kasih Bapa, saya berdoa supaya seluruh jemaat-Mu yang telah mengambil bahagian menghadap meja Tuhan pada hari ini, Tuhan memberkati kami sesuai dengan iman kami dan sesuai dengan persiapan hati kami, di mana kami telah menghadap meja Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulialah Engkau. Ini doa dan ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Baiklah, untuk acara perjamuan kudus sampai di sini saja. Tuhan memberkati dan kita teruskan renungan firman Tuhan pada hari ini. Salam dan selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan di sidang ini. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam ibadah secara online. Kita bersyukur karena Tuhan telah menolong dan memberkati kehidupan kita sepanjang 6 hari yang berlalu. Baiklah, sebelum saya bawa kita dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami dapat duduk bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan semangat kami untuk terus menjalani kehidupan sebagai orang-orang percaya. Kami mohon kuasa Roh Kudus memimpin, memberkati kami, memberikan kami hikmat, kebijaksanaan dan kemampuan agar kami dapat mengerti, memahami rahasia firman Tuhan dan setiap nilai dari kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari dapat menguatkan kami dan akan menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa.
Baiklah, tema firman Tuhan yang saya ingin kongsikan kepada seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini, saya beri judul Rahasia atau Prinsip Mengalami Pertolongan Tuhan. Teks firman Tuhan yang saya ambil atau petik sebagai rujukan tema ini atau judul ini di dalam kitab Yosua pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Kitab Yosua pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat 17, namun saya tidak akan membacanya. Saya hanya membaca beberapa ayat sahaja, yaitu ayat yang kelima dan ayat yang ke-9. Dalam ayat yang kelima berkata seperti ini, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Sementara dalam ayat yang ke-9, lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah, dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Prinsip atau rahasia mengalami pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang pasti, semua orang atau siapapun menginginkan pertolongan sesama manusia, dan apatah lagi pertolongan daripada Tuhan. Nah, bahkan semua agama itu mengerjakan atau mengejar umat-umatnya untuk berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan. Nah, tetapi lebih banyak ratusan manusia yang suka untuk ditolong, berbeda dengan ataupun melainkan daripada suka menolong. Jadi inilah kecenderungan manusia, lebih banyak yang suka ditolong daripada suka menolong. Nah, saya ingin jelaskan sedikit latar belakang dari teks ini atau konteks ini dalam Yosua 3 ayat 1 sampai 17 ini. Teks ini mengisahkan atau menceritakan tentang bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua menyeberang di sungai Yordan untuk menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan itu menjadi milik bangsa Israel sejak daripada Abraham, Ishak, Yakub, dan melalui juga Musa. Dan ini dilanjutkan oleh Yosua yang memimpin bangsa Israel itu menuju ke tanah Kanaan. Dikatakan dalam bahagian ini, dalam ayat yang pertama, mereka dari Sindim, dan mereka menuju kira-kira 2 hari perjalanan mereka ke sungai Yordan untuk menyeberang. Dan dikatakan jalan yang mereka lalui ini tidak pernah mereka lalui. Itulah sebabnya bangsa Israel dan khususnya Yosua sentiasa mendorong dan memperingatkan bangsa Israel supaya terus mengandalkan Tuhan sebagai pertolongan di dalam perjalanan mereka. Tuhan menolong bangsa Israel pada saat mereka mengikuti atau berjalan dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan kepada bangsa ini adalah agar mereka dapat mendiami negeri yang telah dijanjikan itu sejak daripada nenek moyang mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menuju ke tanah perjanjian, bangsa Israel harus melewati berbagai cabaran dalam perjalanan. Bahkan itu berlaku dari sejak mereka keluar dari Mesir. Dan sampailah pada saat di mana Yosua yang memimpin bangsa Israel, mereka masih berhadapan dengan cabaran-cabaran, tantangan di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Dan demikian pun perjalanan kehidupan kita secara rohani,
Untuk menuju ke surga itu banyak cobaan dan banyak tantangan yang harus kita lewati. Pertanyaan yang harus kita jawab pada pagi hari ini ialah bagaimana bangsa Israel mengalami pertolongan Tuhan. Bagaimana kita dalam konteks kita sekarang sebagai jemaat Tuhan dapat mengalami pertolongan Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama dalam ayat yang kelima, untuk mengalami pertolongan Tuhan kita perlu ada persiapan. Bangsa Israel pada waktu itu memiliki atau mempunyai persiapan melalui nasihat daripada Yosua sebagai pemimpin mereka. Jadi kita perlu ada persiapan. Bangsa Israel itu harus ada persiapan untuk menyeberang Sungai Yordan. Dan hal ini telah pun terjadi sejak Musa yang memimpin bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun di bawah Gunung Sinai, di mana Tuhan memerintahkan melalui Musa kepada bangsa Israel supaya mereka menguduskan diri mereka. Nah, maksud menguduskan diri di sini adalah bangsa Israel sebelum mereka berjalan menyeberang Sungai Yordan ini perlu ataupun mereka harus membersih diri mereka, membersih pakaian mereka, dan jangan mereka melakukan persetubuhan pada malam itu juga. Jadi supaya Tuhan pun senang dengan melihat hati mereka dan senang untuk menolong mereka. Tujuan pengudusan supaya Allah berkenaan bekerja menyatakan kuasa-Nya terhadap bangsa itu. Dosa atau ketidakpercayaan dapat menyebabkan ataupun akan menyebabkan Allah tidak mau bekerja, sehingga kita akan kalah dalam pertempuran atau dalam pencobaan. Jadi inilah tujuan pengudusan, supaya Allah berkenan kepada kita dan Dia akan bekerja memberikan pertolongan kepada kita. Yosua mengulangi setiap apa yang telah dibuat oleh Musa melalui perintah Tuhan. Dan ini yang saya jelaskan sebentar dari ketika mereka berada di padang gurun di bawah Gunung Sinai. Hal yang kedua adalah bagaimana bangsa Israel itu mengalami pertolongan Tuhan. Hal yang kedua, Yosua bahkan para pemimpin dan seluruh bangsa Israel mempunyai keyakinan dan kepercayaan bahwa Allah yang mereka percaya adalah Allah yang hidup. Inilah rahasia mereka. Mereka percaya Allah yang mereka percaya itu, yakini itu adalah Allah yang hidup dan Dia berada di tengah-tengah mereka. Allah sentiasa ada di tengah-tengah mereka. Mereka meyakini kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Tabut perjanjian melambangkan kehadiran Allah. Ia sentiasa berada di hadapan bangsa itu. Allah bukan sekedar tidak nampak di antara umat-umatnya karena tabut perjanjian yang menjadi lambang kehadiran Allah, tetapi bangsa Israel melihat kehadiran Allah melalui mukjizat yang Dia lakukan saat mereka menyeberang Sungai Yordan. Allah membuatkan Sungai Yordan itu berhenti mengalir. Dan masa itulah bangsa Israel menyeberang di Sungai Yordan untuk menuju ke tanah Kanaan. Hal yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana bangsa Israel mengalami pertolongan Tuhan, yaitu ketaatan kepada perintah Tuhan atau firman Tuhan melalui Yosua. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarlah firman Tuhan Allahmu. Jadi dalam situasi ini kalau kita perhatikan teks ini, kita tidak dapat melihat ada sungutan orang-orang Israel pada waktu itu. Malahan mereka setia dengan para imam, setia dengan Yosua sendiri sebagai pemimpin mereka. Imam-imam membawa tabut perjanjian dan dikatakan lebih kurang 2000 hesta ataupun
lebih kurang 900 meter di antara jarak Israel itu, bangsa Israel dan para imam yang memegang tabut perjanjian itu. Maksudnya di sana bangsa Israel pada waktu itu mereka sangat menghormati para imam yang ditugaskan untuk membawa atau memegang tabut perjanjian itu. Jadi tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Allah, dan itu dibuat untuk sebagai satu peti atau tempat yang dimana di dalamnya disimpan semua peralatan yang berkenaan dengan mezbah, berkenaan dengan ibadah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penerapan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya membawa beberapa perkara sebagai penerapan dan sebagai perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dari cerita ini kita memahami bahwa Allah kita adalah Allah yang dapat dipercayai. Allah kita adalah Allah yang dapat menolong saat kita sedang berjalan dalam menuju rencana Tuhan. Kalau kita tidak pernah, atau kalau kita pernah mengalami mukjizat, itu berarti kita pernah ditolong Tuhan. Jadi bersyukurlah buat pertolongan, buat mukjizat yang Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Allah kita telah melakukan setiap, atau Allah kita telah melakukan mukjizat untuk membuktikan pertolongan dan kehadirannya. Pertanyaan sekarang, apakah kita telah melakukan setiap masa pengudusan hidup? Sebab ini akan memungkinkan kita untuk mengalami pertolongan Tuhan. Tujuan mukjizat supaya bangsa Israel boleh melihat kehadiran dan penyataan Allah. Di tengah-tengah masa sekarang ini, marilah kita terus membawa hidup kita lebih dekat dengan Tuhan sebagai persembahan yang hidup, menguduskan hati pikiran kita setiap masa, supaya Allah berkenaan menolong kita. Marilah kita mentaati firman Tuhan, sementaati firman Tuhan menunjukkan atau bukti ketaatan kita, kehormatan kita kepada Tuhan. Dan marilah kita meyakini, mempercayai Allah yang kita percaya adalah Allah yang menolong dan Allah yang sentiasa memperhatikan kita. Demikian renungan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat renungan firman Tuhan yang sangat singkat ini, membawa kami berpikir dan melihat keberadaan hidup kami. Kami ada pada hari ini oleh karena kemurahan berkat pertolongan-Mu. Kami hidup pada hari ini oleh karena kemurahan dan berkat penyertaan pertolongan Tuhan yang nyata bagi hidup kami. Ajari kami Tuhan supaya tiap-tiap kami ada komitmen dan ada usaha untuk menguduskan diri kami di hadapan Tuhan. Ada keyakinan, kepercayaan yang setiap hari semakin mendalam, mempercayai Allah yang kami percaya adalah Allah yang mampu menolong kami dan melakukan mukjizat. Dan tolong kami Tuhan supaya kami menjadi gereja jemaat-Mu yang ada keyakinan dan ada ketaatan terhadap perintah Tuhan, terhadap firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, saya berdoa seluruh jemaat-Mu yang telah mendengarkan perkongsian firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kami bersama-sama, dan Tuhan menguatkan kami, dan kiranya Tuhan terus menolong kami sebagai orang-orang percaya. Ini doa dan pengucapan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Baiklah seluruh jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita masing-masing di rumah secara online pada pagi hari ini dengan doa penutup. Saya pimpin kita dalam suara yang kedengaran. Kami bersyukur kepada Tuhan buat pimpinan, penyertaan dan berkat kasih setia Tuhan yang telah memimpin, memberkati kami sepanjang acara ibadah kami secara online pada hari ini. Kami bersyukur buat puji-pujian, buat nyembahan kami dan firman Tuhan yang telah kami pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur karena pada hari ini, dalam minggu ini, kami dapat menjalankan satu sakramen yang sangat penting buat iman kami. Kami
telah menghadapi berhadapan meja Tuhan pada pagi hari ini sebagai bukti kesetiaan dan iman kami dan tanda kami mengingati akan pengorbanan-Mu Tuhan. Bapa di surga, saya berdoa supaya tiap-tiap kami terus dimampukan dan ditolong oleh Tuhan melalui firman-Mu, melalui keyakinan kami, ketaatan kami, dan melalui pengudusan hidup kami, diri kami di hadapan Tuhan. Berkati kehidupan kami sepanjang 6 hari yang akan datang ini. Tuhan memimpin, Tuhan memberkati kami, Tuhan menjauhkan kami dari segala yang bahaya. Bahkan setiap kali kami keluar dari pintu rumah kami masing-masing, Tuhan akan menyinari kami dengan sinar kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan akan mengasihi, mencintai kami sebagai orang-orang percaya. Jauhkan kami dari segala pencobaan, jauhkan kami dari segala yang bahaya, tetapi kiranya Tuhan melindungi dan memberkati kami, karena kami percaya Tuhan yang kami kenal, Tuhan yang memelihara dan melindungi buat hidup kami. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. On bass, Samuel Mali.